Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah Zaid bin Amru bin Nufail, sang pencari agama kebenaran. Pada masa-masa jahiliyah, Zaid bin Amru bin Nufail adalah orang yang masih memegang teguh keyakinannya. Zaid bin Amru merupakan ayah dari sahabat Nabi bernama Sa'id bin Zaid, salah seorang sahabat Nabi yang sudah dijamin masuk surga. Namun, ayahnya yang bernama Zaid bin Amru tersebut bukanlah sahabat Nabi, karena beliau belum pernah berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Meski demikian, Zaid bin Amru adalah salah satu orang yang mengingkari berbagai amalan kaum jahiliyah di tengah maraknya perilaku jahiliyah. Zaid bin Amru berpegang dengan tauhid, meninggalkan berhala-berhala dan menjauhi kesyirikan. Meski begitu, dia wafat sebelum Nabi SAW diutus menjadi Rasul. Kisah Zaid bin Amru bermula saat Zaid berdiri agak jauh dari kerumunan orang-orang Quraisy yang sedang melaksanakan hari raya mereka. Zaid bin Amru melihat kaum laki-laki yang memakai surban-surban sutra yang mahal, sedangkan kaum wanita memakai jubah-jubah yang mewah. Sebagian orang kaya lainnya mengiringi hewan-hewan ternaknya yang sudah dihiasi untuk disembelih di depan berhala-berhala mereka. Ritual ini membuat hati Zaid bin Amru merasa tidak tenang. Dia menganggap ritual semacam ini jauh dari ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Lalu kemudian Zaid bin Amru mendekat kepada mereka dan menyandarkan dirinya ke dinding Ka'bah seraya berkata, "Wahai orang-orang Quraisy, Allah yang menciptakan domba-dombamu ini, dan Allah jugalah yang menurunkan hujan dari langit. Lalu bumi menumbuhkan tanaman, kemudian tanaman itu menjadi santapan domba-domba kalian. Namun kalian menyembelih bukan atas nama Allah. Kalian benar-benar orang yang bodoh dan tidak berakal." Setelah itu, pamannya yang bernama Al-Khattab, ayah dari Umar bin Khattab, menamparnya seraya berkata, "Celaka kamu, sampai saat ini kami masih mendengar kata-kata bodoh darimu, dan kamu ternyata masih juga meyakini perasaanmu yang bodoh." Selain itu, Al-Khattab memerintahkan orang-orang dari kaumnya untuk memukuli dan mengusir Zaid bin Amru, sehingga Zaid pun terpaksa menyingkir dari Mekah dan tinggal di Gua Hira. Al-Khattab juga memerintahkan anak-anak remaja Quraisy untuk menghalangi Zaid bin Amru memasuki Mekah. Meskipun para remaja Quraisy menghalangi Zaid bin Amru, dia masih bisa masuk secara sembunyi-sembunyi. Akhirnya, Zaid bin Amru berhasil mengadakan pertemuan rahasia dengan 4 orang yang tidak percaya berhala, yaitu ada Waraqah bin Naufal, sepupu Khadijah binti Khuwailid, Abdullah bin Jahsy, Utsman bin Al-Haris, dan Umaymah binti Abdul Muthalib, bibi Rasulullah SAW. Mereka semua berbicara kesesatan yang dilakukan kaumnya, yaitu kafir Quraisy. Zaid bin Amru berkata, "Demi Allah, sesungguhnya kalian sudah mengetahui kesesatan mereka, kaum Quraisy. Mereka sudah membelot dari agama Ibrahim. Maka carilah agama sesuai dengan agama Ibrahim." Maka petualangan untuk mencari agama yang Hanif pun dimulai. Al-Hanif bisa diartikan orang yang berpaling dari keburukan menuju kebaikan. Zaid bin Amru, Waraqah, Abdullah bin Jahsy, dan Utsman bin Al-Haris mencari para ahli agama dari kalangan Yahudi, Nasrani, dan agama lainnya. Setelah melakukan pencarian panjang, akhirnya Waraqah bin Naufal memeluk agama Nasrani. Abdullah bin Jahsy dan Utsman bin Al-Haris tidak menemukan apapun. Adapun Zaid bin Amru mempunyai kisah lain dalam pencarian agama yang Hanif. Zaid bin Amru bercerita, "Aku mempelajari agama Yahudi dan Nasrani, namun tidak lama aku meninggalkannya, karena aku tidak menemukan apa yang bisa menenangkan hatiku. Lalu aku berkeliling di belahan bumi, sampailah aku ke negeri Syam. Lalu aku menemui rahib yang mempunyai ilmu tentang kitab, dan aku menceritakan kisahku tentang pencarian agama yang Hanif. Rahib itu pun menjawab, 'Aku melihat dirimu sedang mencari agama Ibrahim, wahai orang Mekah.' 'Benar, itulah yang aku cari,' jawab Zaid bin Amru. Rahib itu pun kemudian menjawab, 'Kamu mencari sesuatu agama yang sudah punah di zaman ini. Pulanglah ke negerimu, karena Allah Ta'ala akan mengutus seorang yang akan memperbarui agama Ibrahim. Jika kamu mendapatinya, maka ikutilah.' Maka Zaid bin Amru kembali ke Mekah, dan saat di tengah perjalanan, Allah Ta'ala mengutus Muhammad sebagai nabi. Namun sayangnya,
Zaid bin Amru belum sempat bertemu dengan Nabi Muhammad SAW dan belum sempat masuk Islam, tapi sudah terbunuh. Yang sangat mengejutkan, sebelum nafas terakhir Zaid bin Amru, beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ya Allah, jika Engkau menghalangiku untuk mendapatkan kebaikan ini, maka jangan halangi Zaid, yaitu anakku, dari kebenaran itu." Dan Allah pun mengabulkan doa sang ayah, di mana Sa'id bin Zaid, yaitu anak dari Zaid bin Amru, Allah pertemukan dengan Rasulullah SAW, dan ia merupakan sahabat yang selalu berada di sisi Rasulullah, serta termasuk golongan sahabat yang dijamin masuk surga. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan kisah ini bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.